Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau yang menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami belajar mengenal keunikan diri kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran kita tentang pribadi yang unik. Adapun tujuan pembelajaran tentang pribadi yang unik, yaitu mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan manusia yang unik. Baik, Ibu jelaskan tentang pribadi yang unik. Setiap manusia itu unik. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dapat dilihat atau dirasa, didengar, dan dikatakan. Pada umumnya perbedaan ini yang membuat orang iri hati atau bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Kita lihat saja dalam pribadi manusia atau dalam pribadi diri kita sendiri, itu berkaitan dengan kita punya tubuh. Tubuh itu sangat indah, terdapat kekayaan rohani yang sangat potensial, seperti kita punya kemampuan bisa menari, bernyanyi, tertawa, berekspresi, cita-cita, dan memiliki kehendak yang sangat bebas. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Jadi kita sebagai pribadi, sebagai manusia yang sangat unik, kita harus merawat, menjaga dalam pribadi atau diri kita sendiri. Adapun keunikan dalam pribadi kita sendiri, akan bertanya, apa saja keunikan yang dimiliki manusia dalam pribadi manusia masing-masing? Kita berbeda dengan orang lain. Contohnya seperti mulai dari sifat bentuk fisik, bentuk wajah, kulit, rambut, hingga hal yang sifat non-fisik seperti karakter, minat, dan bakat. Kita lihat di gambar itu berbeda dengan orang lain. Ada 4 orang manusia yang digambar itu anak kecil. Ada 4 orang. Kita lihat saja bentuk fisik itu sangat berbeda-beda. Kita lihat mulai dari rambut, wajah, dan lain sebagainya. Itulah
yang sudah Tuhan menciptakan kepada manusia. Pribadi yang sangat unik. Ada orang yang bersikap kita lihat saja, kita punya ciri-ciri fisik. Setiap manusia itu sangat unik dan istimewa. Orang yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia harus menerima, bangga dan percaya diri. Ada orang yang bersikap positif tidak menerima diri yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya sendiri. Ia tidak bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Ada orang yang menerima dan sangat bersyukur yang mengenai dengan pribadi dirinya sendiri yang sudah Tuhan ciptakan. Ia akan bangga dia tidak sama seperti orang lain. Ia berharga di mata Tuhan. Kalau anak-anak kita melihat di luar sana ada bentuk fisik dan lain sebagainya yang tidak sama seperti diri kita sendiri, kita tidak boleh mengejek. Itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, bahwa setiap manusia atau pribadi manusia itu sangat berbeda. Dia tidak sama dengan orang lain. Baik anak-anakku sekalian, keunikan manusia dalam terang kitab suci, keunikan dan kekhasan manusia seturut terang kitab suci, itu kita lihat di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang akan semakin jelas di sana dapat kita temukan sejarah penciptaan manusia. Ibu jelaskan tentang Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, yaitu mengenai dengan penciptaan manusia. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupa, menurut citranya sendiri. Waktu menciptakan manusia, Allah juga seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Baik anak-anak, bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia itu yang sangat luar biasa untuk pribadi kita masing-masing. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dengan hal-hal yang sangat unik. Di mata Tuhan, keunikan pribadi atau manusia yang sangat istimewa secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabdiannya. Kehadiran kita manusia di muka bumi telah disiapkan, diatur secara baik, secara teliti oleh Tuhan Allah. Manusia itu sungguh diperlakukan sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya manusia. Jadi betapa uniknya pribadi kita masing-masing. Kita berbeda dengan orang lain. Kita harus bangga dengan kita punya diri sendiri.
Jangan kita melihat orang lain lebih baik atau orang lain lebih kaya, kita lebih miskin, kita mulai minder. Itu tidak boleh, karena Tuhan Allah sudah menciptakan manusia itu dengan keunikannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu takut, karena Tuhan Allah akan bersama kita. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran berakhir, Ibu ringkas kembali apa yang Ibu jelaskan tadi tentang pribadi yang unik. Setiap orang adalah pribadi yang unik. Tidak ada duanya, meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Mulai dari ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi masing-masing dalam latar belakang kita, dalam latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi dalam pribadi kita. Yang kedua, setiap orang adalah pribadi yang unik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya satu dengan yang lain, tidak pernah sama. Contohnya seperti dalam menghayati kita punya kehidupan kita masing-masing. Setelah saya tamat sekolah ini, saya harus bekerja di mana, saya harus buat apa. Itulah kita punya hidup. Jangan sampai kita tidak berkembang. Kita harus berkembang untuk memenuhi kita punya kebutuhan. Keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia itu adalah suatu karya yang seni, suatu karya yang seni dari Allah yang luar biasa. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menciptakan kita sangat indah dan luar biasa dengan keunikan dan pribadi kita masing-masing. Baik anak-anak, apa yang Ibu jelaskan hari ini semoga kita bisa pahami dan resapi dengan baik-baik, karena minggu depan Ibu akan tanya kembali tentang materi yang hari ini kita pelajari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Bunda Maria, atas rahmat dan berkat-Nya yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pelajaran kami hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Namamu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.